Ya ampuran nih, nggak tahu deh. Entah bohong atau ngibul itu atau halusinasi atau saya mimpi. Saya dimimpi sama yang orang paling kantor. Tolong di situ saya ada di situ. Dan memang akhirnya ketemu. Pengen buru-buru, jadi buat gitu, main shot gitu. Bentuknya udah serpihan ya? Iya. Body part. Orang kepegang rambut tiba-tiba pas diangkat. Terus ini dia nemu, aduh gue nggak enak ngomongnya. Ya ada serpihan gitu ya. Jadiin kalung. Tiba-tiba tuh kesurupan bisa bahasa Rusia. Gimana ceritanya? Apaan yang jadiin kalung? Adalah ini. Assalamualaikum brother, kamu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini seperti biasa, gua kedatangan seorang tamu narasumber dari salah seorang pendaki. Tapi pendaki yang kali ini ada seorang pendaki senior yang ingin menceritakan tentang pengalamannya. Tapi jujur aja, karena saking banyak ya pengalamannya, gue mau request sebuah pengalaman yang mungkin nggak biasa. Lu mau tahu siapa orangnya? Langsung aja gue perkenalkan dengan Mas Heru Survivor. Apa kabar? Baik, brother. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Terima kasih udah mau mampir lagi ke channel gue, Mas. Ya. Habis enak tempat lu? Asik ya, bisa ngerokok ya? Yuk, nah iya itu yang penting. Bisa ngerokok, mau ngopi, makan. 4 set hebat sempurna. Mantap. Mas, gini kan gue udah dapat beberapa cerita lu saat pendakian lu dari zaman 90-an sampai menjelang 2000-an. Nah, tapi kali ini yang gue minta pengalaman adalah bukan tentang pendakian. Sebagai seorang ibaratnya pendaki yang sudah berkecimpung sekian lama, pasti lu pernah dong yang namanya mengikuti sebuah apa ya, bisa disebut bukan program sih, kayak pencarian yang berskala nasional atau sifatnya besar gitu. Operasi SAR gitu. Operasi SAR besar. Pernah nggak terlibat seperti itu, Mas? Pernah, tapi yang paling bener-bener gue ikutin ya, memang gue pernah ikut pelatihan SAR gitu ya. Pernah ikut diklat di Basarnas gitu ya. Oh, ada diklatnya di Basarnas? Ada, okay. ada. Cuman di situ jadi acuan juga, karena waktu itu mereka bikin ada lowongan buat PNS. Gue nggak masuk, men. Karena nomor gue udah ketuaan. Itu siapa nggak mau jadi PNS, bro? Yoi. Yang penting lolos ini apa segala macam, tes segala macam. Oh, itu banyak banget waktu itu. Cuman waktu itu memang ya udah gue ikut diklatnya aja nih. Dan memang pernah juga ikut, dulu pernah gue jadi ngesar di Lawat itu di tahun 90-an, ada pendaki yang hilang. Cuma waktu itu gue so tau sama teman-teman gue. Kenapa? Jadi istilahnya kita tim SAR yang kesasar, jadi so tau. Jadi waktu itu gue lupa tahun berapa ya. Jadi zaman itu waktu itu kita datang ke kunjungan Presiden Amerika gitu ya. Jadi semua sekolah diliburin. Ingat nggak lo tuh? Siapa yang datang? Obama? Bukan, Obama kan 2010, sebelumnya lagi. Yang sekolah diliburin, akhirnya semua orang pada wisata ke luar kota. Sampai gue pernah naik kereta dari stasiun Senen sampai Solo berdiri, men. Berdiri. Dan itu ke Gunung Lawu. Gue lupa, nanti gue cari fotonya. Ada itu, berdiri. Karena waktu Presiden Amerika itu datang, itu semua sekolah tuh diliburin semua, serius. Dengan presiden siapa itu? Aduh, siapa ya? Sebelum George Bush, ini bapaknya. Bukan, Clinton masih. George Bush senior berarti? Iya, gue gak tahu tahun berapa. Gue inget banget tuh. Berdiri, men. Ini sama teman-teman mapala gue, sampai naik kereta, kepala kebentur sama gini diri, sampai kita pakai webbing, sampai climbing, sampai udah kejedot gitu. Lucu lah. Dan di saat itu
Dan emang ada cerita itu gue anggap, jadi gue belum bisa ceritain karena gue belum ketemu teman-temanku ini. Jadi ada, ingatan gue cuma 30%, 40%. Pokoknya intinya adalah, kita naik Gunung Lawu, dan di situ Gunung Lawu itu ditutup karena ada operasi SAR. Terus ditanya sama tim SAR, Mas, pernah ngesar? Oh pernah. Ya kan? Mau ngesar? Mau. Tapi kita kasih logistik gini-gini. So tahu. Pengalaman masih secetek, belum ilmu navigasi. Cuman kita incar apa? Makanan. Itu benar-benar goblok. Kita kemana ketemu sama tim ini, tim B. Kita ke ini gimana kok bisa ke ini ya? Jadi sampai memang waktu itu, jadi ini ya. Kita menemukan suatu jasad yang sudah jadi ini. Tapi jasad itu udah lama banget, bukan yang korban yang hilang itu. Dicari. Tapi kan kita udah so taunya, oh iya, nah kita menemukan ini. Udah kayak so tahu. Tapi so tahu tapi nggak tahu. Pokoknya, aduh nanti lah gue cerita lah. Karena gue harus ketemu teman-teman gue yang lama. Gue harus rekonfirmasi. Dan kita waktu itu bawa anggota muda juga. Jadi kita tahu lah. Tapi di situ baru kita ketahuan bilangnya, Mas ternyata sampean nggak ngerti kayak gini navigasi darat. Itu bener abis. Jadi istilahnya gue mau naik gunung itu ditutup, gue pengen makan dan nggak ribet gitu loh, bener goblok gitu. Ini jangan ditiru dah. Ada, nanti gue akan cerita. Jadi nggak punya ilmu SAR tapi yang penting gue naik gunung dapat makanan gitu, goblok tuh. Dan kita dengan bangganya, oh ya kita menemukan suatu ini. Tapi loh ini bukan yang ini kan, orangnya korban baru hilang seminggu lalu gitu. Masa dia tengkorak? Iya mungkin yang lama banget. Atau goblok tuh. Wah itu gue cerita itu kocak. Tapi pas di situ nggak ada horor, nggak ada. Kegoblokan aja. Gue yakin cerita SAR lu nggak cuma itu dong. Ada. Yang ada. Gunung lain nih. Gue request Gunung Salak. Oh iya ada. Yang mana tuh? Tahun 2012. Apa tuh? Tragedi Sukhoi. Oh Sukhoi. Oh cakep tuh. Tahun 2012. Jadi singkat cerita, gue udah lama nggak naik gunung. Terus gue menekuni profesi gue sebagai fotografer dan pengajar fotografi di beberapa kampus maupun klub fotografi. Dan memang gue tinggal di Bogor, di Cijeruk. Dan di saat tahun tersebut dan bulan tersebut, di bulan Mei, gue ini ada undangan suatu nggak apa-apa gue sebutin kampus ya, kampus Trisakti, UKM namanya Hotlands. Jadi gue situ jadi pembicara. Dan gue nggak tahu bahwa di tanggal tersebut pesawat itu jatuh, nggak tahu. Ya biasanya ngobrol ngasih materi segala macem. Dan waktu kesana gue mau motor. Pokoknya motor gue ada ini motor touring pakai lampu strobo, udah so tau ya. Polisi buka pakai strobo. Terus kemudian, ya singkat cerita, ya gue balik lah pulang ke rumah gue di Bogor. Pas balik pulang kok rame banget ya, ada mobil besar bolak-balik, ada apaan sih ini? Kalau orang kamu bilangnya ada kapal jatuh. Orang kamu kan, mohon maaf ya, bilangnya kapal kan? Jatuh, iya. Kapal jatuh. Apaan sih? Dan memang saat itu handphone gue BlackBerry. Apa sih ini? Dan di tempat gue emang dulu sinyalnya nggak bagus. Matiin aja lah. Kok banyak mobil SAR, mondar-mandir, banyak ambulan, apaan ya? Itu setelah lewat tanggal 11. Gue inget banget tuh, kan kejadian tanggal 9. Dan di tanggal tersebut gue masih di Cipanas, gue nginep. Ngasih materi fotografi ke anak-anak UKM Trisakti itu. Nggak tahu apa-apa, nggak tahu. Bilang, apaan sih rame gitu ya? Ya kasakusuk kan, gue ke warung. Ada apaan sih rame? Kok tempat kita kan sepi kok, banyak mobil lalu lalang, polisi, tentara kok lewatin tempat kita, truk-truk. Ada apaan sih ini? Itu pesawat jatuh bang. Pesawat apaan? Jatuh di Gunung Salak. Kan pesawat apaan? Kan gue nggak tahu pesawat apaan kan. Mungkin pesawat maskapai kita gitu ya. Bukan pesawat asing. Nah, gue nggak tahu. Tau lah. Gue udah capek, gue tidur.
Yaudah istirahat. Besoknya gue liat TV. Hah? Pesawat Sukhoi, Gunung Salak. Begitu gue aktifin ini gue, handphone gue, harus banyak gitu. Anjing sampai hang, lo tau kan lu BlackBerry, begitu hang lo cepet baterai, anjing malas. Udah gitu restartnya lama kan? Iya. Anjing, bro udah tau nggak ini, apaan sih nih? Gue juga baru liat berita di TV, gue kemarin ini, kan capek ya balasin. Terus gimana? Ikut dong, ikut. Aduh, gue udah lama nggak naik gunung. Lah ikutlah gabung inilah. Itu dari Mapala gue, dari komunitas yang lain yang pernah gue ikutin gitu. Enggak. Udah banyak lah, ngapain? Ini di depan rumah gue tuh lalu lalang tim SAR sama ambulan. Oh, emang lo tinggal di Bogor? Iya. Gue ke tempat lo, ya udah silakan. Tapi jangan sekarang, gue mau istirahat. Gue biasa gue istirahat nonton. Udah biasa aja. Ini siapa nelpon? Terus tiba-tiba, ini Om Wisnu. Om Wisnu itu ini tentara. Kapan kamu bisa saya telepon? Ya udah Om, boleh. Ada apa sih Om? Nelpon. Ya Om. Dia nggak nanya lo mau jadi tim SAR kagak? Masih naik gunung? Udah nggak Om? Alat-alat masih ada? Masih Om. Bisa bahasa Rusia? Bisa sedikit. Ada apa Om? Itu kamu tahu berita Sukhoi jatuh? Iya tahu. Kamu bisa bahasa Rusia nggak? Ya sedikit-sedikit Om. Kamu kan pernah ke Rusia kan? Emang gue dulu pernah ke Rusia setahun. Dulu ada ikut suatu pelatihan fotografi. Ada apa sih Om? Kenapa sih? Bisa bantu Om nggak? Bisa Om. Nah, kamu saya tunggu di desa itu dekat Pasir Pagor itu. Kamu kan dulu waktu di Klat sering ke Cigomong situ kan? Iya. Saya tunggu di SDN itu ya. Kamu bawa alat-alat kamu ya. Tar dulu mau ngapain nih Om? Udah kamu bawa alat-alat kamu, bawa ini. Mau nggak mau kan? Jadi sistemnya kayak udah kayak pasukan khusus gue. Anjing bawa keril. Kan nggak mau tahu kan? Masukin tuh apa tenda sleeping bag, nesting. Tapi belum ada logistik. Apaan nih? Udah bawa alat-alat kamu. Udah ngapain nih? Om saya udah. Saya butuh kamu bantuan. Ya namanya Om gue. Iya Om, iya oke. Kan gue juga ada utang budi sama dia juga kan. Ya udah mulai. Wah di situ pas gue naik motor, anjing gimana ya, gue macet banget bos. Mobil ambulan hilang mudik. Apaan? Terus helikopter. Itu di Pasir Pagor itu. Sampai lo ke DSD itu. Mana? Gue telepon Om gue nggak angkat. Ya gue nongkrong di warung. Gue taruh motor, gue pakai tas ini. Wartawan pada nyecer gue. Mas gimana Mas di atas Mas? Gimana? Apaan di atas? Gimana? Ada berapa? Apaan Mbak ya? TV gitu. Nggak tahu. Lo kan bukan ikut ngesar itu. Enggak. Itu pakaian udah bawa tas. Ya style anak gunung ya. Saya tahu lah standar lah ya kan. Emang gue udah komplit. Tapi masih pakai sendal gue. Gimana Mas ini? Gimana ini? Aduh Pak, nggak ngerti, saya nunggu Om saya. Saya nggak ngesar, saya nggak ngesar. Oh ya udah langsung balik. Ini rumah baru kan di warung, kopi belum datang udah tanya sini. Gue telepon Om gue nggak angkat. Gue bilang tanya di warung, Bu ada apa sih? Ini sebenarnya apa? Iya pesawat jatuh, nabrak gunung salah. Saat apa? Sukhoi. Oh pesawat Rusia, dalam hati gue. Gue ini, udah nunggu lama banget. Gue telepon, gue japri, gue WhatsApp gitu ya. Gue ini nggak dibalas-balas. Om saya udah di warung ini Om ini. Gue bilang, udah nyantai dulu lah. Datang lagi ada wartawan nggak tahu dari mana, tapi bukan nggak pakai kamera dia, pakai handphone sampai begini. Wartawan online. Mbak, Mas, saya bukan tim SAR. Saya mau nunggu Om saya. Tapi mana gunung salah? Ya nggak tahu, itu bawa tas. Iya, tapi saya bukan tim SAR, bukan tim SAR. Singkat cerita, tiba-tiba Om gue nelpon. Halo, kamu di mana? Di sini Om, warung mana ini? Ini Om. Ayo masuk. Ya gue kan nggak tahu, motor parkir. Bu, nitip motor ya Bu ya? Iya. Gue ngerokok, gue nyantai ngerokok. Kata tentara, nggak boleh ngerokok. Nggak tahu situ, ini pakai helikopter tuh banyak bensin bro. Anjing. Kita nggak boleh ngerokok di halaman SD itu, nggak boleh. Ya pas gue banyak ini galon-galon itu tangki buat
after tuh ya, buat bahan bakar helikopter. Apaan ya? Terus nggak lama kok ada bule-bule tinggi gitu kan. Pas gue liat, anjing nih bule pakaian nih. Wih, bawa karmantel, bawa tali-tali, bawa tas carrier. Wih, gila nih bule. Canggih-canggih banget alat. Gue sih liat alat-alatnya, bukan liat bulenya. Anjing petsel ya kan. Anjing canggih banget nih. Tasnya Black Diamond. Gue malah, anjing Black Diamond, petsel. Gue mau lihat itu outfit. gue nggak kepikiran. Wah, itu banyak hilir mudik tuh bawa kantong jenazah. Tapi gue nggak lihat itu. Maksudnya lihat apaan sih bawa kantong itu buat tentara hilir mudik. Terus om gue ngomong sama yang orang-orang itu KNKT apa nggak ngerti ya, orang perhubungan gitu sama Rusia. Sebentar ya, sini. Ini om lagi ngobrol dengan orang-orang Rusia ini. Tolong kamu translate ya. Oh iya om. Kamu ini kan? Iya om. Kan zaman dulu BlackBerry mana bisa apa namanya? Google Translate. Enggak. Ya gue juga bawa kamus juga. Ayo. Terus gini, nanti kalau dia ngomong itu, kamu terjemahin saya ke dalam bahasa Indonesia. Nah terus ini kan ada si Mamang. Terus kalau ini Mamang, gimana? Maksudnya orang situ ya, orang tua kampung, bahasa Sunda. Om saya nggak bisa bahasa Sunda om. Oh yaudah saya ngomongin bahasa Sunda. Jadi bahasa Rusia, Indonesia, Sunda. Jadi ngomong. Terus Rusia itu ngomong gitu, orang Rusia ini. Oh pernah di Rusia ya ngomong gini. Itu bahasa dulu kan. Ini jadi ngomong. Itu jadi koordinasi. Oh jadi gini om. Maksudnya nanti tim ini berapa, nanti yang dampingin mereka siapa? Ini. Udah. Terus apa lagi ya? Nanti ini. Udah om, itu aja om. Sebentar ngomong. Udah, oke. Jadi om gue ngomong bahasa Indonesia. Oke, gue dalam bahasa Rusia. Privyat gitu kan. Maksudnya Figa Ferit apa Angliski. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Kan kalau bahasa Inggrisnya, do you speak English? Russian. Oke. Gue ngomong. Jadi gini om. Dia mau naik ke atas. Mau ikut evakuasi. Dia udah bawa alat-alat. Oh gitu. Dan dia minta ada orang kita dampingin dia. Ya udah kamu aja. Aduh, gimana om ya? Udah lama nggak naik gunung om. Udah jalan santai. Nanti kamu ditemenin sama beberapa bapak-bapak TNI, Polri, Brimob. Oh gitu ya. Udah kamu ngomong aja koordinasi. Ya karena pangkatnya oke kan, nurut aja. Ini ponakan saya nih. Udah kamu nanti kalau dia ngomong ini, kamu terjemahin gini-gini. Ya udah. Singkat cerita, tapi om, saya belum ini bawa makanan, apa air. Udah itu, panggil lah tuh anak buahnya. Ini, begitu kan. Komandan, oh siap. Nih mas, anjing dikasih ransum banyak banget. Jadi tasku, anjing berat banget bangsat. Ransum kalengan gitu. Berat mas. Ini mas. Apa cukup. Gila, malas banget ya. Saya nih, tahu gitu ngapain gue bawa tas gede, goblok banget dalam hati gue ya. Gue bawa tenda untuk 2 orang bawa. Ayo mas ini. Pas gue liat tuh Brimob, lah ini cuma tas-tas yang model nempel gitu. Iya, ada DP-kan. Gue bilang goblok banget ya. Aduh, kok jadi sengsara gini. Ayo udah, jalan. Masa jalan om? Taruh om stretching dulu. Anjing gue stretching men. Orang-orang niati anjing stretching. Iya loh, gue pakai sepatu lah. Mas, bentar ya mas ya. Tuh yang boleh Rusia diketawa aja. Namanya Ivan siapa gitu kan. Udah tuh karena nama dia tuh. Udah ngobrol. Ternyata di pasukan khususnya Rusia. Anjing. Spetsnaz ya jangan. Ya. Itu startnya 10 orang, men. 10 orang. Pas gue lihat, jangan bawa tas gede-gede. Ini Gunung Salak. Gue ngomong ya, dalam bahasa Rusia. Ini Gunung Salak tuh banyak ini. It's okay, nggak apa-apa. No problem. Ada bisa bahasa Inggris, dikit-dikit. It's okay, no problem. Ya udah, oke, up to you. Terus yang tentara itu pada ketawa, yang dari Paskas, yang balik-balik marinir. Lo tahu lo medannya kan? Ya udah, oke, jalan, santai. Lalu, pas gue gini, ya udah, jalan. Dalam pertama semangat 45 bro. Iya dong, itu nasionalisme dari negara Rusia. Mantep, 10 orang. Pas lewatin pos 1, gue naik dari situ Pasir Kogor situ. Pos 1, istirahat. Gimana? Kan? Oke. Tapi yang pasukan khusus, wah gila tuh udah bawa tas keril, dibawa tambang ini, ada tuh fotonya.
Pas udah banyak foto jadi itu udah banyak. Itu dia tuh yang akrab sama gue. Pas udah lewatin pos 2, dia ngomong serius sama si Rusia. Kenapa? Dia mau turun. Dari 10 orang, men. Turun 7 orang, men. Gue juga ngos-ngosan. Cuman kan gimana? Gue harus dampingin. Dia ngomong apa, gue harus terjemahin kepada tentara kita. Ngomong apa tuh? Oh ini. Pokoknya bawa alatnya gila tuh. Bawa kapak es bawah, bos. Kapak es bawah. Itu alat yang nggak gue pernah lihat. Yang hanya gue lihat untuk pendakian gunung bersalju. Dia bawa, men. Gitu ya. Iya lah, kan dia biasa gunung salju. Gue masih lihat ini gearnya. Gue nggak peduli atau ya mohon maaf ya, gue nggak peduli itunya. Gue lihat outfitnya, anjing kapan gue punya? Gue begini, orang goblok. Anjing canggih banget nih ya. Pas, kenapa? Aduh, saya nggak kuat. Entah di pos berapa gue udah lupa tuh. Turunnya 7 orang. Dan di situ ada beberapa relawan juga banyak. Kang, ampura Kang, ini mau turun, tolong dianterin lagi. Oh iya udah, kan ada juga yang turun kan. Udah. Dalam hati gue, lo bawa tuh lemari, lo nggak tahu Gunung Salak, gitu kan? Tapi gue ngoceh bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti. Itu tentara itu ketawa semua. Bisa aja. Dia nggak tahu Mas Gunung Salak. Ketawa, itu boleh-boleh ketawa apa? Ngeliatin kita tuh yang Rusia itu, tapi yang si pasukan khusus. Oke, bro. Oke. Gini, oke, gue bilang. Jalan. Nah, singkat cerita, sampailah ke puncak Gunung Salak, puncak Manik. Sebelum itu penuhnya minta ampun, bro. Itu setahu gue, Mas, kok penuh banget ya? Emang ada berapa? Dan juga ada berapa kru TV ya? Kalau nggak salah 1.000 orang. Buset, 1.000 orang. Gunung Salak kecil kayak gitu bisa 1.500 orang. Dan gue baru tahu beritanya pas gue turun ke bawah. Itu Mas, dari Kang Loreng, itu tahu nggak Bang, di atas 1.500 TNI Polri, Potensa dan segala macam, Akamsi dan segala macam. Mapala. Kan tugas gue kan apa ya? Hanya untuk pendamping, translator. Mohon maaf, di sini gue bukan bagian yang nolong kok, bukan. Karena gue diperintahnya itu buat translate. Ini apa? Ngobrol. Terus itu ada tuh, ada jenderal ngobrol. Oh ya, kamu ini ya, keponakannya Pak Wisnu. Iya, jenderal siap. Ini ngomong. Oh udah. Gila 3 orang itu kuat banget. Yang pasukan khususnya ini. Tapi dia bengong, dia nggak ngerokok. Emang dia ngerokok. Tapi tentara kita, gimana Mas? Jadi, sampai nama siapa yang ngerokok ya? Pasukan khusus kita oke punya, men, bukan kaleng-kaleng. Mas, rokok Mas? Nggak Mas, gue udah ngap-ngapan. Pasukan kita ngerokar, men, sama Akamsi, akang-akang itu. Kang, rokok. Kata dulu, lo bayangin nggak pernah naik gunung, tiba-tiba suruh naik Gunung Salak dengan bawa tas ransel. Megap gue, men. Sampai berapa kali gue, wah itu baju nggak usah ditanya deh. Keringet udah sampai, mohon maaf, ke bol-bol udah basah tuh. Nah, singkat cerita kita nyampe, itu gue bingung. Gue ngapain di sini ya? Ngobrol gini, udah ngomong. Ini kamu hanya terjemahin yang saya suruh. Selebihnya itu kamu diam aja. Ini top secret. Oh ya udah, gue diam aja. Ngerokok aja. Udah lalu lalang. Pas gue liat, apaan helikopter? Kok helikopter turun, ngedrop? Jadi helikopter tuh turun, ngedrop makanan, terus yang di bawah naikin kantong jenazah. Baru situ gue diem. Dari tadi gue bercanda-bercanda, langsung gue situ diem. Langsung, ya ampun. Dan gue semua lihat muka-mukanya itu, para ini. Ada kecapean, ada yang gimana. Terus ada banyak lah, pokoknya situ crowded traffic banget. Gue diem aja. Nah itu si Rusia manggil, ini apa? Oh ya, ini ngomong. Gue terjemahin lagi. Udah. Pas gue liatin, gila, sampai turun. Gue tanya, emang di jurang mana? Situ. Emang jurangnya dalamnya mana? Katanya, ya setahu gue 400 sampai 500 meter. Buset, setengah kilo tuh. Jadi ada kekurangan tali. Terus nunggu tali dari, setahu gue waktu itu ya FPTI. Dan situ gue ketemu temen gue atlet panjat tebing, anak orang FPTI. Ya, namanya Rocky. Kemana aja bro? Kabar? Dia situ turun. Dah, ya gue setelah ngobrol gitu, wah, gue bilang, mereka pada sibuk segala macam kan,
tim Rusia itu turun. Gue bawa alat tuh, aduh, bukan kaleng-kaleng bro. Gerakannya cepat banget. Gue ngeliatin aja. Dan beberapa dari tim SAR kita tuh, ada beberapa tuh, ada yang bilang kemananya jangan bawa handphone, jangan bawa kamera. Hanya boleh 1 orang atau berapa gitulah. Gue liatin aja, ya udah. Yang permasalahan gue adalah, di mana lapak gue? Anjing, kok penuh? Jadi lapak lahan datar favorit dong buatin tenda. Gue tidur di mana ya? Udahlah, nih ada tanah agak miring sebelah dekat makam Mbah Salah. Ya lo tahu kan. Itu nggak jauh dari situ. Gue gini tenda sini. Udahlah pasang aja, gue pasang aja sendiri. Maksudnya daripada gue bangun bikin kesibukan sendiri, gue pasang aja. Gue pasang, itu mulai udah turun, gue tenang kan, berarti gue bisa istirahat dong. Gue tiduran aja. Besok gitu tiduran, seret melosot, karena ininya miring. Udahlah. Itu apa ya? Nggak bisa, gue pingsan nggak bisa bunyi helikopter apa segala macam, hiruk pikuk orang. Jadi yang tadi nggak bisa tidur, akhirnya gue ketiduran juga. Bisa tidur, bangun-bangun jam berapa dibangunin. Itu Kang Loreng tuh. Bang, bangun bang, makan bang. Makan. Bang, lo kata beransum. Iya dikasih. Nggak penting mah ransum, sini rokok. Rokok men, rokok yang paling penting sama air. Untuk air banyak gue bawa. Gue bawa jerigen bos. Sih bawa jerigen yang 5 liter. Sorry bukan jerigen, yang model lipat. Bawa. Gue bawa jerigen sama yang jerigen model lipat. Berarti 2, berarti gue bawa 10 liter. Dari bawah? Dari bawah. Pantes lo ngap-ngapan cuy. Ngap-ngapan. Aduh. Itu di situ baru pas gue mau jalan kaki gue gini bro. Gue ketawain. Bang kenapa bang? Udah lama kemarin naik gunung. Tremor men, geter. Bang kenapa? Gak apa. Udah lama kemarin naik gunung. Udah bang nyantai. Abang baru rokok nggak? Rokok baru buka 1, dek, habis main. Baru buka 1 bungkus, dek, ambil bang, 1-1, bais. Udahlah, udah bang istirahat. Abang bisa bahasa Rusia? Ya dikit-dikit. Udah, itu sampai malam masih ngobrol ini. Gue liat hiruk pikuk lah. Udahlah. Akhirnya pas di jam berapa ya, udah mulai sepi. Karena kemarin mungkin mereka kecapean para tim SAR. Gue sangat apresiasi sekali dengan para TNI dan para relawan dan tim SAR dan potensi dari Mapala. Gue sangat apresiasi sekali. Tapi ya di situ gue mau berbuat apa? Karena untuk turun ke bawah atau segala macam, udah dipilih. Maksudnya gue ngapain turun ke bawah? Udah banyak banget ya. Karena tugas gue dari om gue hanya terjemahin tugas itu. Ya udah tuh gue turutin. Banyak makan, ngerokok. Memang ada rokok, ada cadangan. Ini kan buat gue sendiri. Wah repot, baru buka bungkus udah bais. Nah, di jam pertengahan malam, gue lagi ini ngobrol. Wah, ini mana sih Kang Loreng nih sama Kang Dayat? Mana nih ya? Itu kemana Kang? Nggak tahu ini. Wah, gue sendiri bengong gini ya. Tiba-tiba datang Kang Dayat. Bang, aku capek bang. Boleh nggak tidur di tenda abang? Ya boleh. Mau rebahan capek. Ya boleh. Ya lo rebahan kan. Dia sembari apa SMS-an waktu itu handphone biasa. Kok ada sinyal bang? Ada. Iya bu, iya mama, iya neng, ini gini. Pas gue lihat, dia ngorok. Lah tenda gue penuh, diisi sama Kang Loreng sama Kang Dayat. Ya kan gue nggak tega ya. Gimana ya? Gue langsung, tidur di mana? Akhirnya di situ ada beberapa yang nggak tahu relawan. Kang mau kemana Kang? Gue ambil matras, gue ambil sleeping bag, gue ke makam Mbah Salah. Gue nggak ada pikiran apapun, gue hanya bawa sleeping bag, matras, gue bawa jaket, gue bawa air, gue udah capek naik. Bang, lo ngapain bang? Aduh gila lo bang. Aduh gue udah capek, gue mau tidur. Wah bang, waduh bang jangan ke situ bang. Kok pada gitu? Udah, gue capek sana. Assalamualaikum, sampurasun. Hampura, abah. Mau tidur. Udah, enggak tidur. Tapi dalam tidur gue
gue kayak mimpi di pangku. Kemana aja tuh? Siapa gini ya? Nggak kelihatan, mukanya bercahaya gitu. Maksudnya bercahaya kayak backlight gini. Kayak ada lampu di belakangnya. Bapak siapa? Udah kamu tidur aja, Jang. Wah, mana aja kamu nih? Saya tungguin kamu berdatang sekarang. Kok bisa bahasa Indonesia ya? Iya, apa sih? Baru mau diri, suruh tidur lagi. Diginiin, kepala gue diginiin. Udah tidur aja. Ya udah, itu yang gue ingat. Ini, Mbak mau, udah kamu tidur aja. Gue jadi mau bangun, gini lagi. Ya udah. Mbak besoknya geger. Bang, lo gila tidur. Ya, nggak kenapa-napa. Ya nggak apa-apa. Tapi setelah gue baru bangun tidur, ya gue beres-beresin lah. Yang penting gue nggak nyampe, gue kumpulin. Terus, singkat cerita, si bule itu si Ivan, si Igor. Ini manggil nama gue nggak bisa, Hero. Panggilnya Hero. Hero, supermarket. Survival. Iya. Gini, udah ngomong, ini. Gimana? Ya, dia, ya bukan ngomong serius kan. Udah ngomong ini, udah gue terjemahin ini. Gue liatin, makan. Ya gue makan, men. Mau makan. Lo tau kaviar? Makan mahal kan? Kaviar. Mau tuh mahal. Gue makan. Enak banget, men. Oh, ini makan mahal nih. Kapan lagi makan mahal yang telur ikan apa sih? Salmon. Itu dirasa berapa? Harganya 3 juta, Pak. Gue makan. Ini surga nih gue makan. Apaan tuh, Kang? Enak nih. Pakai roti. Wah, tuh, Mbak. Pantas si bule ini tenaganya. Mantap, ya. Makanan kaviar, men. Itu kan kaviar Rusia, kan? Dikasih roti. Gaya lo, kata lo. Gaya lo makan ini. Dikasih, Kang. Kang mau? Yuk cobain. Enak juga, Here. Kan tau harga berapa? 3 juta. Wah, masa sih? Nggak percaya, nanti tes. Lihat YouTube. Bukan lihat YouTube. Ntar tanya orang-orang. Tanya, kaviar itu apa? Udah. Nah, selama gue di atas itu, ya gue melihat berapa kesibukan dan segala macam. Ada berapa media itu, TV. Jadi mereka meliput apa segala macam. Ya gue ngobrol biasa gitu. Berarti udah 1 malam. Malam kedua gue nggak mau lagi tidur di situ lagi kan. Gue bilang, Kang, ya kemarin katanya mau rebahan. Kang tidur di situ. Terus kakaknya di mana? Di situ makan basalah. Loh, berani? Ya tanya tuh sama tentara itu, saya tidur di situ. Malah saya dibilang gila. Mau ngapain tidur di situ? Mau tidur di mana, Kang? Tidur itu tentara itu udah penuh. Maaf. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nanti saya ini deh cari lapak. Ya udah. Paginya tahu sendiri, lo bayangin di atas 1000-an orang. Pagi tuh gimana? Kok dari banyak orang pada nggak ada ya? Pada ngumpet, pada ini bokeh. Itu, ya situlah gue diem tuh situ. Lo gimana ya? Gue tahan aja, gue minum dulu kolaks. Mau di mana? Gue mau boker. Gue tahan aja, anjing, gue bilang. Gue minum aja dulu kolak. Gue minum 2 apa 3 itu buat nahan boker. Aduh, gimana ya? Dah. Singkat cerita gue liatin aja. Ya kan nggak ada tugas, ya kan? Terus ada nanya, Mas dari mana? Enggak, saya keponakannya Om Pak Wisnu. Oh iya. Kalau ditanya, Mas dari mana? Enggak, saya keponakan. Jadi kenapa gue bilang gitu? Bukannya ambil backing kan, bukan. Biar gue nggak disuruh-suruh. Oh iya. Oh yang ini ya, penerjemah bahasa Rusia? Iya. Oh saya pikir ini. Enggak. Dalam hati gue, ngapain gue turun ke bawah? Itu jurangnya dalam banget. Dah, setelah itu udah. Nah, pas malam udah mereka pada ini evaluasi, ngobrol gini-gini. Terus pas gue lihat si bule Rusia ini ngobrol, kamu ke tenda saya. Ayo ngobrol gue ini. Gimana? Waktu ngobrol maksudnya, lu waktu duduknya di mananya, segala macem. Terus ada si Kang Loreng bawa minuman. Oh enak nih, minum jahe. Begitu minum jahe itu kan enak anget. Bule itu muntah. Iya, apaan nih enak banget. Kan jahe enak. Tapi temannya bilang enak, seger anget. Dan mereka bawa minuman. Tapi kan dalam arti minuman itu kan bukan buat ini. Ya memang namanya orang dari negara dingin gitu kan. Terus dia bilang ini apa? Jadi ngomong gini, Gunung Salak. Dia bilang salak itu buah. Jadi gue demennya gini, dia bisa bercanda.
ada buah salak sebesar gunung. Itu gue ketawa dia ngomong gitu tuh. Dalam bahasa Rusia ya, ketawa. Tapi gue tanya itu gimana itu, dia langsung ya udah nggak gue tanya lagi gimana kalau ini gimana ya udah. Terus dan singkat cerita, gue pengen tidur di tenda dia, anjing tenda canggih banget, nggak bisa barang gede-gede men, anjing. Dan tendanya itu ada penghangatnya men di pinggir-pinggir aloynya itu, kayak ada pegas kayak tabung gas. Pantes, anteng, pakai kaos, celana pendek. Rupanya tenda itu ada penghangat ruangan, men. Gue nggak tahu tenda merek apa. Gue masuk, lo tahu kan penghangat ruangan? Kalau di negara-negara dingin itu nggak ada AC, nggak laku. Penghangat ruangan, gitu. Penghangat mobil, iya loh. Mana laku AC negara-negara dingin? Aduh tenda apa? Gue nggak sempat lihat mereknya tuh. Kapan gue punya penghangat? Dia dalam pakai celana pendek, kaosan. Dan itu hangat banget. Udah gue keluar, singkat cerita, mana? Kan di situ tendeman gue Kang Loreng sama Kang Dayat. Mana si Akang ini ya? Udahlah, gue ngopi aja sendiri, masak, ngopi, ngeteh, makan mie, buat gue sendiri. Itu air udah gue simpen, maksudnya bukan gue pelit. Buat cadangan gue kan gue nggak tahu sampai hari keberapa gue di situ. Nah, gue lagi rebahan di tenda gue kan. Bodo amat lah, gue geser-geser gitu, bodo amat. Pas malam itu, bilang, nih orang siapa ya? Boy, ada pakaian kantor, pakai jas. Kok, nih, ya bener aja masa orang naik gunung kok bawa pakaian kantor? Rapi ada pakai jas. Pakai dasi gitu. Ada pakai dasi. Bohong banget nih. Ya, dalam hati gue, masa sih orang dari maskapai ke sini bohong banget, nggak mungkin Gunung Salak lo pakai baju kantor tuh nggak mungkin. Datang. Tapi anehnya di situ mukanya pucat semua. Gue langsung diem nih. Astagfirullahaladzim. Dan mati gue, mana nih Kang Loreng, Kang Dayat bangke nih, gitu kan. Pas gue datang udah nggak ada. Udah tuh. Terus gue bilang, kalau mau datang Kang Dayat, Kang Loreng, Bang, ada rokok nggak? Ya ada. Tadi ada orang pakaian kantor. Oh gitu. Tadi saya lihat juga. Dia lihat juga. Papasan itu juga mikir, nggak mungkin. Nanti kita cerita deh di bawah. Dah. Gue kalau nggak salah tuh di atas cuma 2 hari kalau nggak salah. Singkat cerita gue turun barengan sama ini. Turun. Sama si Ivan Igor tuh turun, lagi gue lupa namanya, turun ngobrol-ngobrol. Terus dia sempat bercanda-bercanda. Terus sempat kasih tukeran nomor telepon. Nanti lo kalau Rusia lo mesti main ke tempat gue. Iya oke. Singkat cerita sampai kita ke bawah, ya kan. Pas di bawah, gue ke warung tempat gue itu. Maaf bu, ini parkir motor. Nggak apa-apa. Saya udah dibilangin tadi ada anak buahnya Pak Wisnu tadi. Nah, ini motornya Mas. Oh ya udah, motor gue kemana ya? Nggak tahu diamanin sama anak buahnya komandan om gue. Dah. Terus nggak lama kemudian tuh Kang Dayat turun, Kang Loreng turun. Lah kan turun Kang. Habis logistik, turun istirahat dulu, pulang dulu ke rumah, lapor sama istri. Ya udah. Itu kan banyak pergantian tuh. Gue kan penasaran Kang. Maheru, nanti main ke tempat saya. Lah katanya lagi tugas nanti saya ada lagi ntar dibagi. Nanti setelah pasca operasi SAR ditutup, nanti saya ada tim saya buat ngebersihin lagi. Ya adalah pokoknya udah panjang lah. Udah akhirnya ke tempat Kang Dayat. Nggak aja dari situ. Tempatnya dia. Ngobrol lah situ sama akang-akang gitu, akamsi. Tentang kejadian di atas. Iya. Gue ngobrol bukan sama tim SAR, bukan. Kan tugas gue udah kelar. Gue udah lapor sama om gue. Om sudah selesai gini-gini. Oh iya makasih Her gini-gini. Makasih Her gini-gini. Kamu di mana sini? Ya udah om, mau main Kang Dayat. Ya udah. Ini pegang nih buat beli rokok. Apa sih om? Udah pegang aja. Ya, lumayan. Kasih amplop. Tapi gue nggak tahu, belum gue hitung. Taruh aja. Udah ya salam ya buat Abah, buat istri, buat keluarga kamu. Ya udah oke. Akhirnya gue gabut. Gue ke tempat Kang Dayat.
ngobrol lah, wah situ, Kang makan dulu, Kang, makan. Lalu biasa, kan udah ini kan, tuntasin hajat gue dulu, ntar dulu Kang, gue ini belakang. Udah itu baru nyantai, gue makan, rokok nanya, Kang waktu itu kan Akang lebih lama dari saya, itu gimana sih Kang? Itu juga nggak tahu, saya dipanggil ada kapal jatuh gini, yang gitu ini apa, pas kita ini nggak tahu jatuhnya di mana gini, kalang kabut, akhirnya ada yang bikin selamatan, terus tiba-tiba cuaca bagus, baru tim SAR datang. Wah itu banyak cerita kayak gitu. Terus Kang, ada cerita apa sih Kang? Iya, jadi waktu itu tar dulu Kang, yang Kang Loreng bilang, katanya ketemu yang orang pakaian kantor. Iya tuh, kita lagi naik. Ada yang bilang, enggak kita lagi naik. Gue ketawa aja. Kang, ini pada minum intisari ya enggak? Ini ngaco nih ngomongnya nih. Enggak serius. Iya. Udah gimana? Udah santai. Itu gimana Kang? Iya, saya lihat orang kantor. Masa di gunung ada orang pakaian kantor? Iya juga ya. Kayaknya dia naik. Ya itu saya lihat. Tidak Kang lihat? Iya lihat. Saya pikir orang dari maskapai itu. Ternyata bukan. Orang bule atau orang kita? Orang kita. Nah, jadi ada lagi teman dari Kang Loreng, entah Kang Loreng. Ada di situ juga. Tuh Kang, waktu Akang ini body part itu, nah itu jadi pas pokoknya diperintahkan nih bawa kantong, ada ini masukin aja. Jadi lagi masukin, tiba-tiba dikerubungin orang. Jadi merinding gua nih. Orangnya begini pakaian kantor. Dan pakaian yang potongan itu sama yang ini orang-orang begini tuh. Langsung, ayo tuh buru, ayo gitu. Dan satu lagi gue nggak tahu Kang siapa. Kadi, ayo buru. Saya mohon maaf ya, sampai ada yang megang kepala. Jadi gimana ya? Di samping ketakutan, pengen buru-buru, jadi buat gitu, main shot gitu. Bentuknya udah serpihan ya? Iya. Body part. Orang kepegang rambut tiba-tiba pas diangkat. Terus itu gue langsung, gue tadi makan gorengan langsung gak jadi makan. Ayo Kadi buru-buru. Jadi dia melihat orang, jadi misalnya gini nih, dasi. Ini ada potongan dasi, ya sama yang orang yang lagi pada gerubungin. Dasinya sama, misalnya merah, biru. Liatin. Terus ada sepatu gitu ya. Orang itu ada yang ngeliatin. Kadi. Jadi, Kang, punten. Ini saya sebenarnya takut, tapi gimana, Bang Heru? Udah saya minum air, gluk. Ayo, AO atau apalah, kata AO atau apa. Gue ketawa denger gitu, tapi merinding juga. Iya. Wah. Kan iya, wah tuh banyak cerita itu. Terus juga mau dibikin helipad, diarit, terus jatuh lagi, ilalang. Ada lagi nyatu lagi. Bangun lagi. Itu rekaman handphone. Oh, ada rekaman handphone ya? Ada, tapi dia dihapus. Dan gue lihat, berarti nggak boleh. Akhirnya helikopter sistem drop atas. Jadi nggak bisa bikin helipad. Gantung aja ya? Ya nggak percaya, berarti itu kan dekat makam Basalah, emang nggak boleh. Andai kan tetap dibikin helipad, itu bisa, itu helikopter kan panjang tuh, itu paling belakang bisa ngantem pepohonan, bisa terbalik lah. Itu pilot tuh kalau nggak jago banget nggak bisa. Itu pilot dia pun drop off dari atas, kalau dia nggak tahu ketinggian apa segala macam, bisa ngantem baling-baling belakang tuh, rotornya bisa ngantem pohon-pohon. Itu canggih tuh, bisa diem gitu, untuk cuaca waktu itu alhamdulillah bagus. Putaran angin bagus. Nah udah nih, wah terus apa lagi Kang? Gue jadi semangat kan cerita. Maksudnya gue lagi semangat dengan cerita. Terus apa lagi Kang? Ini saya tiba-tiba saya dimimpiin. Itu ada teman saya nih. Saya juga udah dapat cerita teman saya. Jadi dia nemu, aduh gue nggak enak ngomongnya. Ya ada serpihan gitu ya. Jadiin kalung. Tiba-tiba tuh kesurupan bisa bahasa Rusia. Gimana ceritanya? Apaan yang jadiin kalung? Adalah ini. Gokil. Kesurupan dia? Kesurupan bahasa Rusia. Gimana ceritanya? Mohon maaf, nggak sekolah tinggi, nggak ngerti bahasa Inggris, kok bisa bahasa Rusia? Ya itu ya,
entah itu benar atau enggak, itu ceritanya begitu. Itu dari desa ini gitu. Kang. Tapi kenapa jadiin kalung? Itu dia. Ini siapa Kang? Nggak tahu tuh kemana, nggak tahu orangnya. Sabodo teing. Gitu. Malah ada beberapa yang ngomong, ada pas mereka sedang istirahat lagi di nggak tahu jurang mana gitu ya, ada yang negor bapak tua, entah bapak tua atau nenek tua, udah di dia jangan di sini. Maksudnya nanti katanya lintasan apa gitu. Jadi gini ya, banyak kontroversi. Jadi ini gue cerita rangkuman. Jadi setelah pasca itu kan, gue banyak menggali cerita. Jadi besok lagi ke situ, sampai gue, lah kau di kampung Sukhoi beberapa bulan kemudian kan. Jadi kalau versi spiritual ya, mohon maaf ya, versi spiritual. Jadi di kala itu memang ada rapat raja-raja Nusantara di situ. Makanya saat itu jatuh. Itu kan katanya. Ya kan? Sebelah lah. Ya kan? Kenapa bisa gitu? Gini Her, kalau kita lagi ngumpul ngomong serius, tiba-tiba ada orang mainin gas motor, ya kan? Apa nggak kita timbukin seperti itu? Sebentar Kang, tadi ya sebentar Kang, hampura. Jadi rese ini orang gue timbukin, berarti rese ini pesawat bolak-balik, tapi gue bikin bercanda. Tadi jatuh loh. Udah ketawa ngakak. Tapi lah satu lagi yang serius, jemput bercanda, hampura. Itu. Terus ada gue beberapa ngomong sama teman gue yang pilot. Bro, emang ada apa sih dengan Gunung Salak? Gue selama ini naik Gunung Salak, ya mohon maaf ya, gue sering naik Gunung Salak, mungkin belasan kali. Maksudnya dalam naik Gunung Salak selama belasan kali itu, nggak semuanya muncak. Buat latihan fisik gue, memang banyak penampakan yang gue lihat, tapi kan nggak ada teror. Cuman yang gue ngalamin tahun 2012. Wah, ceritain lah itu. Jadi gini Her, itu ada medan magnet sangat tinggi. Jadi kalau pesawat lewat situ, komputer mati. Komputer mati apa istilahnya? Ya berarti pesawat kehilangan inilah. Navigasi. Iya. Kenapa sih pesawat jatuh? Kan gue tanya. Kan gue nggak tahu. Oh gitu. Ya kalau paling bisa itu pesawat tempur, karena sistemnya cepat. Iya. Kan banyak udah dengar berita apa gimana, pas ketinggian, pull up, gitu kan, tek, nabrak. Jadi begini jatuh begini. Itu gue bukan ngarang, karena gue lihat dari berapa berita sama online gitu kan. Oh ini. Itu versi spiritual, versi ilmiah. Dan di situ memang ada namanya angin apa ya, kayak lo di tengah-tengah tuh kayak dijorokin sana sini kayak gitu. Oh, di antara lembah kali ya. Jadi ada angin Iya. Dan berapa bulan kemudian tuh ada teman gue ngetes di lembah itu. Kan bilang lembah Sukhoi. Dia ngetes drone. Jadi ada lembah nggak kena matahari. Dari terbit matahari sampai terbenam itu nggak kena. Dia turunin drone nih. Drone-nya hilang men. Hilang beneran. Gitu. DJI Phantom hilang 4 juta. Nggak tahu 4 juta ya, berapa tuh. Terus iya. Terus ada cerita apa lagi? Ya, ada beberapa dimimpiin, pramugari segala macam lah. Itu udah banyak gue dengar. Ya kan? Oke. Nah, singkat cerita, begitu gue udah berapa tahun tuh ya. Terus gue ke ini, Pasir Rengit, iya. Ngecamp sini ya, seru nih ngecamp. Mau ke Kawaratu. Iya, jalur Kawaratu. Lo tau kan situ ada toilet kan? Iya. Ada toilet. Bilang, makin lama kok makin banyak motor yang parkir. Sampai gue ke toilet susah. Aduh, mana ya? Kok susah ya? Pas gue ke toilet, itu gue liat rombongan yang orang kantor. Dan dia bilang, terima kasih mas saya. Jadi gue waktu itu antara sadar dan tidak sadar, yang orang-orang pakaian kantor itu, tolong saya di situ. Tapi kan gue nggak bisa ngomong sama tim SAR, tolong cari sisi sebelah sini kan nggak bisa. Gue harus ngomong sama yang udah lama di situ, termasuk Kang Loreng, Kang Dayat, Kang, ya ampuran nih, nggak tahu deh,
entah bohong atau ngibul itu atau halusinasi atau saya mimpi, saya dimimpi sama yang orang pada kantor, tolong di situ, saya ada di situ. Dan memang akhirnya ketemu. Oh gitu. Dan gue kalau lihat foto itu, gue nggak mau lagi lihat foto itu, karena gue lihat itu sama yang ada di media online maupun media cetak, orang yang itu. Dan pas gue di Pasir Renggit itu, di base camp Gunung Salak, orang itu ada semua. Dan bilang terima kasih. Itu gue nggak jadi kencing, men. Akhirnya gue kencing belakang tenda. Saking ketakutan. Serius. Setelah berapa tahun kejadian itu. Dan gue mengalami kejadian horor di Gunung Salak pas tahun 2012. Selama gue naik Gunung Salak di tahun 89, 90 nggak ada. Kalau penampakan mah, ya mohon maaf ya biasa. Biasa. Maksudnya, ya ngapain gue ceritain? Penampakan ini, itu KPG, ya ngapain? Ya udah. Itu kan, ya udah. Yang penting gue nggak ganggu, santai aja gitu. Sorry, KPG biar kasih tahu biar mereka paham. KPG apa? Bukan kelompok pendaki gunung. Kuntilanak Pocong Genderuwo. Nah, oke, terus. Itu istilah gitu. Ya ada tapi ya udah. Apa yang mau sih gue ceritain? Ya udah biasa kayak gitu. Biasa. Ya memang ada, cuman selama mereka nggak neror gue, ya ngapain gue juga cerita? Ngapain gue ceritain gitu loh? Nggak ada kok, aman-aman aja. Cuma ketawa, goyang-goyang, gitu doang. Kan gitu. Buat beberapa orang itu udah teror berat. Iya. Maksudnya, kan kalau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ya, semua manusia diciptakan sama. Yang beda kan keimanan doang. Itu aja. Terus malam itu gue mimpi, didatangin itu. Mimpi ya tapi ya, terima kasih gini-gini. Nyata ketemu. Berarti identitas. Makanya kan menggunakan tim forensik. Ya percaya nggak percaya, ya terserah. Dari itu ya gimana ya. Itu pengalaman horor gue di Gunung Salak yang terjadi Suko. Dan sampai itu pun di tahun berapa ya gue kasih tahu ke Pasir Renggit. Orang itu ada, ya 4 orang itu, cewek 2, cowok 2. Orang Indonesia semua? Indonesia. Gue nggak tahu. Tapi kalau lihat foto itu, nggak mau lihat foto itu lagi. Dan itu selalu ada foto-foto itu, yang kalau lihat itu ada. Di online ya? Ya ada si biru, ada si merah gitu. Terus ada pakai blazer. Iya. Mungkin orang-orang maskapai ya? Ya nggak tahu, kan bukan orang maskapai. Kan ada wartawan ikut. Wartawan banyak, benar. Wartawan ikut, iya. Apa beberapa yang punya travel ikut, kan Joy Flight, terbang gratis. Siapa nggak mau terbang gratis? Dan waktu itu emang gue pernah ditawarin. Emang waktu itu kan gue ada tugas ngajar sama teman gue dari majalah Dirgantara itu. Nah si bule Rusia ini nggak pernah nyinggung dia ngelihat apa dan gimana pas lu ke tendanya dia? Ya dia ngomong, tapi ya udahlah. Iya. Dan itu setelah gue lihat, gue searching apa segala macam, gila itu pilotnya bukan kaleng-kaleng, men. Udah calon astronot itu. Pilot tempur. Dan pesawat canggih itu emang pesawat semi tempur. Gila. Bisa itu. Jadi ya gue ambil kesimpulan ya udah ya namanya udah tragedi, udah pasti mau gimana lagi. Gitu. Sebenarnya kan banyak teori-teori yang bilang ya ada CIA bermain untuk supaya Sukhoi ini nggak bisa memasarkan produk Waduh, tuh kayak gitu-gitu iyalah. Teori konspirasi cocok logi lah. Ya, cocok logi ya. Kita kan nggak ngerti kan gitu-gitu kan. Dan dipastikan itu nggak ada yang selamat. Bahkan ada yang mengatakan, ada yang masih hidup. Ya dari mana? Itu baja kebelah. Lensa aja gue lihat kebelah. Lensa tele. Terus dibikin kuatnya ya. Ini begini jatuh. Udah. Dan ada lagi cerita yang seru dari teman gue pemanjat tebing si Rocky. Dia bermalam di tebing. Gue nggak tahu di mana jurang mana, nggak ngerti. Maksudnya bermalam di tebing gimana nih? Dia turun nih dengan teknik rappelling. Gue nggak tahu di sebelah mana ya cerita. Tali gue nggak nyampe sampai ke dasar jurang. Terus gimana bro? Ya gue nunggu. Gue ini, itu. Lo tahu kan longsoran tebing bekas tabrakan itu ada beberapa potongan, ada segini. Aduh bro, mau lihat fotonya? Gue lihat, nggak usah. Jadi bermalam di tebing kasihan banget. Pada berarti bagian tubuh yang nempel itu tebing-tebing itu? Iya, ada yang di pohon,
ada yang di daun-daun gitu-gitu, di tebing, di tanah gitu. Kan black box-nya ketemunya kan kendam lumpur. Penuh lumpur. Iya. Kan bawahnya jurang atau lumpur, dalamnya aja jurang 500 meter kalau nggak salah. Mau koreksi kalau gue salah. Kan gue juga baca berita. Kan gue nggak ikut turun. Soalnya ada yang sempat gue lihat pengakuan di salah satu YouTube, ada yang black box-nya itu ketemunya, ya nggak tahu deh, berarti ini salah satu versi lagi. Oh, ya nggak tahu juga ya gue ya. Ya kan, tetap kan itu apa press conference kan ya tim SAR mengumumkan udah ketemu black box. Itu ya nggak ngerti lah. Ya tetap kan yang ya gitulah. Karena ya gue nggak bisa ngomong, maksudnya ya gue nggak turun ke bawah. Iya. Seperti itu. Wah, tuh baru itu selama pas dengar cerita kayak gitu, gue jadi nggak bisa tidur, nggak bisa tidur sampai ketemu mungkin kebetulan tuh Korin ya. Tapi dia nggak menunjukkan ekspresi serem, nggak. Sampai gue ceritakan di YouTube channel, itu di samping kuburan tuh, sampai si Guru bilang, om stop, om kenapa? Dia denger suara peletak. Orang, masa ada orang kantor jalan, dan itu jelas banget. Sekarang tuh tanah kok bisa kayak suara sepatu pantofel kena marmer gitu, nggak mungkin banget. Oh, lu lagi podcast di tempat lain? Iya, tentang Gunung Salak ya. Tentang ini terus ada sih suara sepatu orang kantor ini. Iya. Ya gue cerita biasa aja. Yang si Ose, kenapa? Tahu nih om, kayaknya itu kenapa? Lalu stop. Ya udah gue stop. Tapi gue nggak denger. Dan anehnya di situ ada suara lolongan anjing. Mana ada di kuburan ada anjing? Nggak ada, situ nggak ada anjing. Suara lolongan anjing aneh itu. Kayaknya jauh dari anjing, nggak ada anjing. Nggak ada, itu ada anjing. Dan ada yang melihat anjing putih. Pernah lihat nggak yang ada cerita tuh yang anjing putih Gunung Salak? Kadang lihat, bukan husky ya. Iya. Wah, kalau gue bilang tuh memang setelah itu banyak kejadian itu ya. Tapi ya kalau untuk kearifan lokal, jadi itu ada kampung Suko, jadi karena jadi perhatian pusat dunia, ya orang situ jadi kebagian rezeki, buka warung, rumahnya jadi penginapan, ya udah rezeki lah buat orang situ. Dan sekolah yang jadi landasan helipad parkir itu kan gentengnya hancur semua, diganti. Iyalah, helikopter hilir mudik terbang semua genteng-gentengnya. Bener. Tapi ya di balik itu memang ya kita nama itu musibah, ternyata memberikan dampak ekonomi yang sangat bagus buat masyarakat sekitar. Ya rezeki mendadak lah, rumah jadi tempat nginep wartawan, relawan dan segala macam lah pokoknya. Banyak warung pokoknya. Gunanya gimana Kang? Alhamdulillah habis cilok, alhamdulillah habis ini, alhamdulillah es dawet, es doger. Ya orang pada nongkrong, tapi kan enak kan macet. Tapi ya di satu sisi mereka banyak dapat rezeki dari situ. Tapi kayaknya sih kalau ngeliat dari situasinya kayak gitu, nggak semua jasad dari mereka itu bisa dievakuasi ya. Iya. Ya kan? Iya. Tapi yang di pohon sana yang di Iya. Karena yang penting kan tinggal ada kalau ini kan ada identitas ya di kuncinya mereka mau cari DNA. Iya. Itu yang setahu lu itu waktu itu pencarian berakhir setelah berapa hari gitu? Kalau nggak salah setelah 2 minggu. 2 mingguan. 2 minggu kalau nggak salah kan operasi SAR itu kan batasan sampai 2 minggu. Kalau di laut bisa sebulan. Dan itu biaya sangat besar. Iya. Nggak sembarangan itu. Dan itu keuangan dari negara itu. Dana yang harus dikeluarkan sangat cepat. Gue juga baru tahu itu. Gitu. Dan gue sangat apresiasi sekali dengan para TNI. Gue salut sama TNI itu. Nggak capek-capek itu. Yang mana TNI pasukan khusus ya. Polri. Dan paling mantap ini cerita akang-akang ini. Gue demen banget, lucu-lucu, lugu-lugu. Jadi saking takutnya dia minum aja. Udahlah, adik, ayo. Cepet-cepet ayo, bro. Saking takutnya dia. Lagi memungutin, yang dipungutin ada lagi berdiri. Iya, yang ngeliatin. Itu langsung gue merinding, gue tuh gak jadi makan tuh gue. Gokil. Tapi ceritanya lucu, tapi gue dengernya serem gitu kan. Iya.
aduh, kayak nggak selera makan gua. Gitu. Oke deh kalau gitu. Nih, brother, ini salah satu sekelumit kisah saya ini sudut pandang dari Bang Heru nih, karena dia saat itu ditugaskan hanya sebagai penerjemah. Nah, dan dia nggak turun ke lokasi langsung, tapi banyak sekali cerita-cerita yang didapat di situ gitu. Dan itu gue yakin banyak, ada ribuan kepala, ada ribuan cerita juga ya kan. Masing-masing orang punya cerita sendiri tuh. Iya. Iya, kayak yang tidur di kuburan itu kan tiba-tiba ada yang tidur. Dan memang dialog itu dengan di mimpi gue itu ya panjang itu. Tapi nggak ngomong pesawat itu nggak ada. Nggak ada bahas itu. Nggak ada. Mana aja gitu kayak misalnya kemana aja, gimana kabar, kayak gini, gimana seorang paman lo nanya gimana kabar keluarga lo, gimana anak lo, gimana ini, gitu doang. Nggak ada dibahas. Masa sosok itu, nih pesawat ini jatuh karena ini nggak akan mungkin. Ya berarti mungkin leluhur dari apa gitu aja. Jadi selama, mohon maaf ya, memang itu di tempat itu disakalkan. Bahkan ada beberapa kalau lewat itu burung mati. Jadi kalau ada lewat yang ya terserah boleh percaya atau tidak. Turun, jalan, terbang lagi. Burung pun di makam itu turun dulu, jalan, baru terbang lagi. Banyak ngomong gitu. Tapi gue belum lihat langsung. Tapi kan ya udah kepercayaan mereka, ya udah kita. Iyain aja emang begitu. Gunung Salak itu memang ya banyak mengatakan tuh angker apa. Sebenarnya bukan angker bagi gue. Medannya bener-bener, aduh, dan itu bukan gunung buat pemula. Kalau lo nggak punya keterampilan mendaki gunung, jangan coba-coba naik Gunung Salak. Bukan masalah angker ya, lo harus punya keterampilan dalam scrambling, teknik mendaki, kan ada tuh. Gitu. Kalau buat gue tetap angker bro, malam-malam tenda gue dikelilingin anak ayam bro, jam 11 malam. Anak ayam dari mana sih? Iya. Ya gitulah, tapi ya udah, maksudnya ya kita mengalami itu ya udah. Iya. Kalau nggak lo mengalami itu, ya lo nggak ada cerita. Bener. Ya udah memang, gue naik ini nggak apa-apa. Ya udah emang nggak. Ya berarti ya oke lo ya nggak apa-apa. Sekarang gini, siapa sih mau kena kayak gitu? Nggak mau lah orang. Orang mau nyoba enak. Siapa sih mau nggak kena macet? Ya harus mau jalan lancar. Tapi kena macet ya udah nikmatin aja. Ya mau macet, sana sini nggak bisa ya udah nikmatin aja. Oke, brother. Ini kisah dari Bang Heru nih berhubung dengan perspektif sudut pandangnya cuek bebek. Jadi cuek, kalau buat lo yang menyikapinya dengan rasa takut, ini kan menjadi serem banget. Jadi tergantung gimana kitanya ya. Iya, gimana kitanya. Bener. Gimana kitanya kok. Selama keinginan kita baik. Jadi lo, misalnya gini nih. Kalau lo baik dengan alam akan baik dengan lo. Ya itu kunci itu doang. Kalau lo baik dengan alam, ya kalau lo baik sama orang, lo pasti baik dengan gua. Amin. Udah gitu aja kok, gampang. Itu aja yang sekarang gue pegang. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Udah, simple. Disitulah rezeki lo. Ilmu selamat tuh ya. Betul itu. Betul. Oke Bang Heru, ini sebelum kita tutup Salak nih, ada nggak pesan yang bisa disampaikan buat para penonton JM di rumah nih? Jadi pada intinya dalam cerita gue ini, ya udah begitu kita mendapat suatu amanah, ya udah kita tunaikan amanah itu. Jadi jangan disepelekan, ya udah, jangan so tahu lah. Kan ada orang so tahu tapi nggak tahu. Jadi tahu dalam ketidaktahuan. Tahu nggak? Apa? Nggak tahu, ya udah. Berarti lo so tahu tapi pura-pura tahu. Nah itu, ya udah itu aja. Ada juga orang yang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Nah itu banyak gitu. Jadi ngegibah orang nih. Oke deh, kalau gitu kita tutup dulu Bang Heru ya. Ceritanya udah keren banget. Bro, buat lu semua yang pengen bercerita seperti Bang Heru, lu bisa kirim cerita lu ke nomor WhatsApp yang tertera di sini. Kalau emang ceritanya oke, nanti lu bisa datang ke studio kita, atau kalau emang lu sibuk kita datang ke tempat lu. Gua Arfi dari Jajah Malam dan Bang Heru Survivor undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.